Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan aku Syarif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini, izinkan saya merevisi video sebelumnya dengan judul yang sama dengan strategi yang baru, Bapak Ibu. Judulnya sama, yaitu menyusun SKP fungsional pengelola pengadaan. Hanya saja pada video ini saya revisi ya per Januari 2022 ini, revisi setelah keluarnya surat edaran Kepala BKN nomor 1 tahun 2022, Bapak Ibu. Oke, jadi video ini merupakan revisi per Januari 2002 terhadap video sebelumnya dengan judul yang sama dan slide yang sama pula, Bapak Ibu. Dan seperti biasa, video ini dilengkapi dengan format Excel eh, SKP yang nanti bisa silahkan Anda gunakan, Bapak Ibu ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Atau Kopassus, copy, paste, ubah sendiri. Oke, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, eh, izinkan memperkenalkan diri bagi yang belum tahu. Saya adalah pengelola pengadaan barang jasa media pada BMKG, anggota tim perumus peraturan LKPP turunan Perpres 12 tahun 2021, Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, yang merupakan organisasi profesi bagi jabatan fungsional pengelola pengadaan Indonesia dan seluruh pejabat fungsional pengelola pengadaan di seluruh Indonesia diwajibkan untuk menjadi anggota Ikatan Fungsi Pengadaan Indonesia sesuai dengan amanat di Permen PAN 29 tahun 2020 dan Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021. Saya juga penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, Probitir Advisor LKPP dan Pokja Tender Internasional. Bapak Ibu yang terhormat, ini adalah beberapa karya buku saya, Bapak Ibu, yang bisa Anda dapatkan ya, dan dan dalam waktu dekat, 1 minggu depan akan mulai dirilis Bapak Ibu ya beberapa buku-buku yang sudah disiapkan. Ada tahun ini insya Allah minimal 6 buku yang akan rilis, dan minggu depan akan rilis teknik analisis pasar pengadaan barang jasa melalui metode request for information. Bukunya, daminya sudah saya terima Bapak Ibu. Dami buku ini dengan cetakan yang lebih bagus, ya lebih tebal, lebih berkelas Bapak Ibu ya, bahkan Eee, ada cetak timbulnya di sini Bapak Ibu, ini yang membedakan asli dengan yang palsu ya. Nah, dan seterusnya juga ada dilengkapi dengan CD buku, dan buku ini juga hardcover Bapak Ibu, cetaknya eksklusif dan ukurannya besar, B5 buku Bapak Ibu ya. Oke, nanti minggu depan akan dirilis Bapak Ibu ya, buku ini, dan buku-buku berikutnya juga akan dirilis di minggu-minggu depannya lagi. Oke, kemudian disclaimer Bapak Ibu bahwa video ini tidak mewakili siapapun dan organisasi manapun. Murni paparan sendiri Bapak Ibu. Bila nanti ada ternyata perbedaan pendapat dan lain sebagainya, silahkan ikuti ketentuan yang berlaku dan ikuti instansi pembina kita, yaitu LKPP ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Ya, ikuti mereka saja apabila ternyata di video ini terdapat hal-hal yang barangkali berbeda dengan ada. Oke. Jadi penyajian kalimat pada video merupakan contoh strategi, bukan redaksi baku. Dan sekali lagi, ini adalah atas analisis saya selaku pengelola pengadaan barang jasa media. Kebenarannya silahkan dikonsultasikan kepada LKPP. Ini adalah nomor handphone WhatsApp saya Bapak Ibu 085330686593. Silahkan, saya membuka pelayanan untuk konsultasi pengadaan barang jasa sebagai pemegang sertifikat kompetensi pengadaan barang jasa media. Nah, saya bisa memberikan pelayanan dan nanti akan diberikan form, dan form itu akan saya sampaikan sudah berupa rekomendasi dan saran tertulis ya. Silakan juga, saya juga melayani untuk pembuatan juknis, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, juknis, juklat, SOP, silahkan ya. Kita bisa kerjasama nantinya ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, ini adalah video ini mestinya tidak akan selama video sebelumnya karena hanya merevisi sebagian saja Bapak Ibu. Ya, dasar hukum dalam paparan ini adalah Peraturan BKN nomor 1 tahun 2013 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Permen PAN RB 29 tahun 2020 tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan, Permen PAN 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS, Peraturan BKN nomor 21 tahun 2020, ya salah ini 2020, tentang pembinaan kepegawaian jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa, dan yang terakhir ini Bapak Ibu ya, Surat Edaran Kepala BKN nomor 1 tahun 2022
tentang tata cara penilaian kinerja PNS tahun 2021. Ya, setelah keluarnya surat edaran ini memberikan kejelasan Bapak Ibu ya. Karena apa? Setelah lahirnya Permen PAN 8 ini struktur SKP sedikit berubah. Sedikit berubah Bapak Ibu. Ya tidak sedikit juga ya, tapi pada prinsipnya kalau kita pekerjakan itu sebenarnya perbedaannya tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Nah, ini perlu ada kajian-kajian, perlu ada contoh-contoh yang akan semoga bisa membantu ya. Dan Bapak Ibu ya, nanti apabila ternyata ada ketentuan-ketentuan yang baru, nanti videonya akan kita update lagi Bapak Ibu. Ini adalah video ini, sharing ini akan mengisi kekosongan sementara ya, bukan kekosongan, sebenarnya sudah cukup jelas ya. Untuk mengklarifikasi dan memberikan petunjuk pedoman buat Anda semuanya, bagi yang mau. Nanti Anda akan mendapatkan ini ya Bapak Ibu ya, di dalam link Google Drive, dalam deskripsi video akan mendapatkan kumpulan file-file ini ya, sama seperti video sebelumnya. Hanya saja file nomor ini Bapak Ibu, file 1, 1A, 2A, ini saya perbarui Bapak Ibu ya, tiga file yang eh, saya highlight ini Bapak Ibu baru ya, disesuaikan dengan surat edaran Kepala BKN nomor 1 tahun 2022. Kemudian saya tambahkan juga folder tim penilai bagi yang mau bikin mengajukan angka kredit. Oke ya, ini nanti ini akan dapatkan kumpulan file ini Bapak Ibu ya. Insya Allah ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya ya. Dan juga ini kumpulan-kumpulan peraturannya sudah saya tuangkan di sini supaya nggak bingung ya ditanya. Barangkali BKS apa bagian SDM di tempat Anda bingung ya. Barangkali ya ini bisa membantu ya. Ada di YouTube ini, silahkan dimanfaatkan. Nah, ini Bapak Ibu perlu penting dipahami bahwa seperti di video sebelumnya ya, Permen PAN 29 dan Permen 8 ini fungsinya beda Bapak Ibu. Ya, Permen PAN 29 tidak dicabut atau direvisi Bapak Ibu, apalagi butir-butirnya Bapak Ibu. Permen PAN 29 itu mengatur tentang butir-butirnya, butir-butir kegiatan tugas jabatannya. Sedangkan Permen PAN 8 ini adalah Permen PAN yang untuk nasional Bapak Ibu, tidak hanya untuk JSPBJ saja. Permen PAN 29 2020 khusus untuk JFPBJ, sedangkan Permen PAN 8 2021 ini adalah nasional untuk seluruh eh, instansi pemerintah ya, yang mengatur tentang formulasi sasaran SKP yang mengalami perubahan pada bagian awalnya di mana terdapat peran hasil antara atasan dan bawahan cascading ya. Kemudian peraturan BKN. Nah, kemudian peraturan BKN 21 itu mengatur tentang formulasi sampai dengan penetapan angka kreditnya. Jadi masing-masing punya peran sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Ya, masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Nah, ini penting Anda pahami bahwa untuk saat ini ya, selama belum ada peraturan yang baru lagi ya, kita harus bedakan antara penilaian SKP dengan penilaian angka kredit, Bapak Ibu. Kita harus bedakan. Ini dua hal yang pada prakteknya nanti akan kita contohkan nanti Bapak Ibu ya, itu akan berjalan secara paralel ya. Akan tetapi mekanismenya dan tujuan prosedur dokumentasinya berbeda Bapak Ibu. Antara penilaian SKP dan penilaian angka kredit. Penilaian SKP itu ujung pangkalnya adalah dokumen prestasi kerja PNS. Ya. Sementara penilaian angka kredit, ujung terakhirnya adalah dokumen PAK penetapan angka kredit yang tidak diatur di penilaian SKP ini, Bapak Ibu. Ya, penilaian SKP ini hanya mengatur informasi target angka kredit di awal saja. Sementara pada endingnya yang diatur adalah realisasi dari prestasi kerja PNS yang dikombinasikan dengan perilaku, kepemimpinan, dan seterusnya. Sementara penilaian angka kredit ini digunakan untuk mendapatkan pengesahan angka kredit kita sebagai jabatan fungsional pengelola pengadaan. Ya, jadi ini kita clearkan ya Bapak Ibu ya, bedakan penilaian angka kredit dan penilaian SKP. Nah, penilaian SKP pada saat ini di tahun 2021 Bapak Ibu itu dibedakan. Nanti pada semester 1 Anda akan gunakan file ini, kertas kerja SKP SEM 1 dan hitung angka kredit. File yang ini ya, file yang ini. Nah, ini ya semester 1 Anda pakai yang file nomor 2 ini Bapak Ibu. Semester 1. Sementara semester 2 Anda menggunakan file SKP Matrik SMK PNS yang ini, file yang nomor 1 ini ya, yang berupa cascading dari jabatan tinggi pertama eselon 2 Anda ya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan file SKP SEM 2
dan integrasi 2021. Ini dia. Nah, ini. Ya, ini dia. Itu ya kalau penilaian SKP itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi semester 2 menggunakan file SKP Matrik SMK PNS dan file SKP SEM 2 dan integrasi 2021. Nah, ini ya, 1 dan 1A, itu semester 2. Oke, clear ya Bapak Ibu ya? Itu penilaian SKP. Sedangkan untuk penilaian angka kredit Anda, ya, untuk penilaian angka kredit Anda, gunakan file ini, kertas kerja SKP SEM 1 2021 dan hitung angka kredit Pak. Ya, ini file nomor 2. Nah, ini dia ya. Kertas kerja SKP SEM 1 2021 dan hitung angka kredit Pak. Gitu ya. Jadi ini penilaian angka kredit. Jadi file penilaian angka kredit gunakan file yang digunakan untuk yang semester 1 ini. Jadi file kertas kerja SKP SEM 1 2021 dan hitung angka kredit Pak itu ada dua bagian, yaitu bagian yang pertama adalah bagian tentang SKP-nya, bagian yang kedua adalah bagian tentang perhitungan angka kredit sampai menghasilkan Pak, dokumen penetapan angka kredit yang sudah dilengkapi dengan ini ya, sudah dilengkapi dengan SPMK ya, SPMK pengelolaan pengadaan, SPMK pengembangan profesi, SPMK penunjang kegiatan, surat usulan angka kredit, ya juga ada SK naik jabatan, SK CF, SK CF yang hasil perpindahan dan seterusnya. Itu yang tidak diatur oleh Permen 48 Bapak Ibu ya. Karena Permen 48 ruang lingkupnya adalah untuk penilaian SKP untuk seluruh instansi pemerintah PNS ya, untuk seluruh PNS. Itu ya, beda ruang lingkup ya. Semoga kita bisa membedakan mengklasifikasikan pola berpikir kita ini Bapak Ibu ya. Ya, selama belum ada peraturan yang baru ya, selama belum ada peraturan yang baru yang mengkolaborasikan ini Bapak Ibu. Nanti barangkali nanti kalau ada kolaborasi lagi ada peraturan baru yang mengkolaborasikan ini entah dikeluarkan oleh Permenpan atau yang dikeluarkan oleh BKN yang kita lihat nanti kita update lagi videonya. Ya, kita berbicara sekarang. Ya, oke. Jadi penilaian SKP itu pada prinsipnya saat ini adalah menggunakan Permen Pan 8 2021 dan SEBKN 1 2022. Oke ya, clear ya. Penilaian SKP menggunakan Permen Pan 8 2021 dan SEBKN 1 2022. Sedangkan penilaian angka kredit polanya seperti ini. Dari Permen Pan 8 2021 yang menghasilkan matriks peran hasil ditindaklanjuti dengan peraturan BKN 21 2020 dan ditindaklanjuti dari kemudian dari diambil juga dari butir pada Permenpan 29 2020. Ya, untuk penilaian angka kredit Bapak Ibu. Oke. Jadi penilaian angka kredit tidak melibatkan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini penilaian angka kredit itu dari Permenpan 8 2021 maka ditindaklanjuti dengan peraturan BKN 21 2020 yang memang untuk khusus untuk jabatan fungsional pengelola pengadaan saja khusus dan butirnya ngambil dari Permenpan 29 2020. Ini adalah semacam mind map ya Bapak Ibu ya. Semacam mind map yang semoga bisa memudahkan kita berpikir ya supaya kakak bingung-bingung lagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, apa sih kelengkapan dokumen SKP berdasarkan surat edaran Kepala BKN 2001 nomor 1 2020 ini Bapak Ibu? Ya. Kelengkapan dokumennya apa saja sih? Kelengkapan dokumennya ya. Kelengkapan dokumennya nah, ya. Kelengkapan dokumennya Bapak Ibu ada 8 untuk tahun 2021, SKP tahun 2021 ya. SKP tahun 2001. Ini saya tambahkan lagi ya, SKP tahun 2021. Oke. Biar clear ya Bapak Ibu ya. Kita tidak ada kebingungan-kebingungan ya. Semoga ini bisa video ini bisa membantu Anda semuanya ya Bapak Ibu ya untuk mengklirkan segalanya. Ini ya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan di luar. Ada 8. Pertama adalah SKP periode Januari. Ini kita saya kelompokkan menjadi 3 bagian 8 ini Bapak Ibu. Bagian warna kuning ini adalah untuk semester 1. Bagian warna hijau untuk semester 2. Bagian nomor warna biru itu adalah integrasinya yang sudah disediakan instrumen formulasinya oleh surat edaran Kepala BKN 1 2022 ini. Yang semester 1 terdiri dari 3 seperti biasanya kita setiap tahun rutinitas kita. SKP periode Januari sampai Juni ya yang pakai peraturan BKN nomor 1 tahun 2013 tentang penilaian prestasi kerja PNS ya. Peraturan BKN 1 2013 ini ya.
Jadi SKP, penilaian SKP dan penilaian prestasi kerja PNS. Ya. Jadi ini seperti biasa rutinitas tiap tahun ya, SKP, penilaian SKP dan P2KP yang ya seperti itu. Inilah untuk semester 1, Bapak Ibu, yang menggunakan peraturan BKN nomor 1 tahun 2013 ya, tentang penilaian prestasi kerja PNS. Nah, sedangkan semester 2-nya Bapak Ibu ini berbeda. Makanya filenya berbeda tadi ya. Bapak Ibu ya awalnya mau tak gabungkan bingung pula aku lah sendiri-sendiri toh juga nanti ujungnya juga diintegrasikan kok ya. Karena memang strukturnya agak berbeda. SKP namanya berbeda Anda lihat. Kalau awalnya SKP ya, SKP gitu saja ini sekarang berubah menjadi SKP pejabat fungsional periode Juli sampai Desember 2021. Itu menggunakan Permen Pan 8 2021. Ya. Nah, awalnya namanya SKP semester 1, semester 2 namanya SKP pejabat fungsional. Kalau Anda pejabat fungsional, kalau Anda pejabat administrator ya SKP pejabat administrator. Nah, sedangkan berikutnya adalah penilaian SKP pejabat fungsional. Sebelumnya adalah penilaian SKP gitu aja. Karena ini penilaian SKP pejabat fungsional. Ya, periode Juli sampai Desember 2021 pakai Permen Pan 8. Nah, kemudian adalah penilaian kinerja PNS PKP. Namanya sedikit berubah, awalnya sebelumnya penilaian prestasi kerja PNS atau P2KP berubah menjadi sedikit ya, berubah menjadi penilaian kinerja PNS atau PKP periode Juli sampai Desember tahun 2021 berdasarkan Permen Pan 8 2021. Nah, kemudian Bapak Ibu keseluruhan hasil pengisian yang warna semester 1 dan semester 2 dikombinasikan di integrasi hasil penilaian kinerja PNS tahun 2021 ya menggunakan SE Kepala BKN 1 2022. Baru di sinilah SE ini Bapak Ibu. Ya, kemudian juga laporan dokumen penilaian kinerja. Nah, ini tambahan lagi yaitu menggunakan SE Kepala BKN 1 2022. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada 8 kelengkapan dokumen yang dihasilkan di tahun 2021 berdasarkan SE Kepala BKN 1 tahun 2022. Ya, semoga ini mengklirkan ya Bapak Ibu. Kemudian setelah di OT-OT ini Bapak Ibu ya. Setelah di OT-OT sebenarnya Bapak Ibu SKP semester 1 dan semester 2 ini apabila kita terapkan ini sebenarnya eh, eh, penggunaan uraian pada slide-slide berikutnya nanti ya, itu nggak banyak kok perbedaannya. Ya, ini saya ceritakan ini setelah saya ngotak-ngatik mempelajari, ya ternyata ya pada prinsipnya Bapak Ibu ya, perbedaannya itu buat saya ya beti lah ya, beda-beda tipis ya. Konsep bedanya ini cuma di sini Bapak Ibu ya, konsep kinerja. Ini maunya Permenpan 8 ini adalah supaya kinerja kita PNS itu terhubung dengan rencana kinerja dan perjanjian kinerja pejabat tinggi pratamanya, Bapak Ibu, pejabat eselon 2-nya, atasan langsungnya. Ini konsepnya dibikin seperti itu. Kalau selama ini kita mungkin nggak terlalu ya, nggak terlalu tugas jabatan kita itu tidak selalu harus berhubungan dengan atasan kita. Tapi kalau sekarang ini dipaksakan dan ini sesuai selaras dengan Perpres Bapak Ibu ya, sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 dan Perpres 12 tahun Jungto Perpres 12 tahun 2021 ya tentang pengadaan barang jasa pemerintah bahwa jabatan fungsional pengelola pengadaan Bapak Ibu diperintahkan untuk di bawah unit kerja pengadaan barang jasa, unit kerja pengadaan barang dan jasa Bapak Ibu. Ya karena apa? Ini adalah cikal bakalnya ini nyatanya Bapak Ibu bahwa rencana kinerja kita harus berhubungan dengan kerja atasan kita yang sama-sama profesi hubungannya dengan pengadaan barang jasa Bapak Ibu. Oke. Kemudian perbedaannya lagi sebelumnya itu pakai istilah tugas jabatan di SKP-nya, ya enggak? Di kolom nomor 2 itu tugas jabatan untuk kalimat kerja. Nah, sekarang ini menggunakan rencana kinerja, bukan tugas jabatan, tapi rencana kinerja. Itu bedanya. Kemudian bedanya lagi, ini ada tambahan Bapak Ibu. Kalau sebelumnya itu enggak ada ini, indikator kinerja individu, IKI. Nah, ini ya yang gunanya adalah memperjelas rencana kinerja yang kemudian dirinci ke dalam kualitas, kuantitas, dan waktu. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan rincian IKI yaitu kualitas, kuantitas, dan waktu sebelumnya juga sudah ada Bapak Ibu. Ya, beda nama sedikit saja Bapak Ibu. Kan sebelumnya juga ada kualitas berapa, kuantitas berapa, ya, waktu
berapa yang tapi bedanya ini ada ureanya. Nah, nanti kita tunjukkan strategi ureanya ini, pola ureanya. Oke, gitu. Kalau sedangkan terkait dengan angka kredit target ya, pada SKP lama juga ada Bapak Ibu. Ya, ya. Tidak berbeda dengan ini ya saya tulis tambahkan. Tidak berbeda dengan SKP yang baru Bapak Ibu. SKP yang lama itu juga ada kan kolom angka kredit. Walaupun nilainya itu cuma target doang, habis itu ya nggak diapa-apain Bapak Ibu ya. Karena kan ini untuk SKP penilaian kinerja, ya seperti itu ya. Di SKP yang model lama juga ada angka kredit ya, seperti itu. Itulah Bapak Ibu ya beberapa hal-hal yang eh, perlu kita tahu. Oke, kemudian ada karakternya lagi nih, ada namanya laporan dokumen penilaian kinerja. Nah, saya nggak tahu ini apakah eh, berlaku untuk seterusnya atau bagaimana. Ini kita lihat nanti ya. Dokumen nomor 8 ini Bapak Ibu, yang nomor ini, laporan dokumen penilaian kinerja yang ada di SE Kepala BKN 1 2022 ini meminta hasil penilaian angka kredit ya yang mekanismenya menggunakan peraturan BKN nomor 21 tahun 2020 tentang pembinaan kepegawaian CFBBJ yang pada akhirnya menghasilkan dokumen penetapan angka kredit. Jadi ini hubungannya untuk terkait dengan angka kredit itu di awal dan di depan itu saja Bapak Ibu. Di awal kita ngisi target ya, target angka kredit dari rencana kinerja dan indikator kinerja individu ya. Nah, kemudian nanti ujung-ujung keluar terakhir tuh di dokumen laporan dokumen penilaian kinerja. Di mana kita meminta hasil penilaian angka kredit. Nah, di sini mekanismenya bagaimana? Mekanismenya ya saat ini menurut saya adalah menggunakan peraturan BKN nomor 21 tahun 2020 tentang pembinaan kepegawaian CFWBJ. Karena Permen 8 yang gak akan ngatur Bapak Ibu ya bagaimana menentukan angka kreditnya Bapak Ibu. Dia hanya mengatur keterkaitan butir kegiatan dan angka kreditnya dan juga targetnya. Nah, seperti itu, seperti SKP yang lama juga begitu juga Bapak Ibu ya. Bedanya kalau yang lama adalah tugas jabatan, kalau yang sekarang adalah rencana kinerja yang diuraikan di indikator kinerja individu. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini juga menjelaskan buku ini apakah bisa digunakan? Ya jelas bisa digunakan, Bapak Ibu. Ya, karena buku ini eh, disusun berdasarkan Permenpan 29 yang menjelaskan butir-butir kegiatan. Ada 38 butir yang dijelaskan di buku ini yang menjadi panduan Anda untuk mengklaim angka kredit. Beda fungsi Bapak Ibu. Ya, beda fungsi. Oke. Jadi nanti ini akan ada ini ya beberapa format file ada 5 di sini ya SMK Matrik SMK PNS, SKP Matrik SMK PNS, SKP SEM 2 dan integrasi 2021, kertas kerja SKP SEM 1 2021 dan hitung angka kredit PAK, form rincian perhitung angka kredit paket dan tabel simulasi. Dua file ini tidak kita jelaskan lagi karena sudah ada di video sebelumnya ya. Kita hanya berbicara yang ini ya, 3 ini yang akan kita perbarui, yang sudah diperbarui di sini. Nah, dalam menyusun SKP model ini Bapak Ibu, oke kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutkan yang berubah-berubah saja ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini kita penjelasan strategi nih Bapak Ibu ya. Ini yang kita revisi ini ya Bapak Ibu ya. Ini yang kita revisi. Ini tetap sama ya capaian Anda apa namanya? Lihat dokumen penilaian kerja contoh redaksinya adalah ini ya capaian nilai kumulatif IKM lingkup asisten perekonomian pembangunan ya. Kemudian outcome-nya fasilitasi capaian nilai EKM bagian pengadaan barang jasa. Ini gunakan kalimat generik seperti ini ya Bapak Ibu. Gunakan kalimat generik fasilitasi capaian nilai IKM bagian pengadaan barang jasa. Ini di bagian kepala UKWBJ-nya ini ya. Ya seperti ini. Bapak Ibu, cara mengeneriknya. Ya, yang kemudian nanti akan merinci ke dalam pembagian tim kerja, subbag pengelolaan LPSE, subbag pembinaan, dan subbag pengelolaan pengadaan. Oke. Nah, ini dia strateginya ini Bapak Ibu. Pada indikator kinerja individu kepala UKPBJ itu tertulis fasilitasi capaian nilai IKM bagian pengadaan barang jasa. Nah, di sininya nanti di rencana subbag di sini akan kita berikan contoh-contoh Bapak Ibu ya untuk memudahkan. Nah, ini beberapa strategi ya. Strategi. Ya, kalau apa namanya subbag pengelolaan pengadaan ya atau koordinator pengelolaan pengadaan itu adalah menggunakan kalimat rencana kinerjanya menggunakan kalimat ternya.
ternya, ya, ternya. Ter kalimat kerja dannya, ya, terlaksananya proses pengadaan yang diselesaikan melalui sirup dan SPSE. Juga terlaksananya layanan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pengadaan barang jasa. Ya, ini bisa dijadikan rencana kinerja subbag pengelolaan pengadaan, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau yang subbag eh, advokasi gimana, Pak? Ya, ngambilnya tetap sama ya dari fasilitasi capaian nilai IKM bagian pengadaan barang jasa, kalimat generik ini ya. Ya, kalimat generik ini bisa ngambil dari dua IK ini ya. Fasilitasi capaian nilai IKM bagian pengadaan barang jasa, itu kalimat rencana kinerjanya adalah terselenggaranya layanan pembinaan, pengembangan dan advokasi pengadaan barang jasa kepada perangkat daerah termasuk kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan pengadaan barang jasa. Ini ya Bapak Ibu ya. Contoh kalimatnya, uraiannya terselenggaranya, ini bedanya dengan video sebelumnya. Sedangkan kalau ini fasilitas cakupan perumusan kebijakan pengadaan barang jasa, ini rencana kinerja subbag pembinaan dan advokasi bisa digunakan kalimat terselenggaranya perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang PBJ terkait kematangan UKPBJ. Terkait kematangan. Dengan seperti ini, kalimat generik seperti ini, nanti hal-hal terkait kematangan UKPBJ yang portofolionya itu banyak, ada 9 variabel itu bisa diturunkan, di breakdown lagi Bapak Ibu. Ya, dengan difasilitasi oleh uraian rencana kinerja subbagnya. Ya, seperti itu, dengan seperti ini. Oke. Kemudian kalau yang LPSE bunyinya begini nih, ya. Ini belum saya ganti nih. Terlaksananya. Nah, pakai kalimat ternya aja Bapak Ibu. Terlaksananya paket pengadaan yang diberisi sirup serta dimonitoring AMEL. Ya, seperti itu. Nah, ini mengapa menggunakan kalimat terlaksananya proses pengadaan di sirup dan SPS ini supaya ini Bapak Ibu ya, ini mengingatkan kembali ya. Kalimat ini komprehensif dan generik ya. Jadi itu memudahkan. Nah, ini Bapak Ibu ada dua alternatif yang saya tawarkan di video ini. Tapi nanti pada ujungnya saya harus sampaikan saya lebih suka alternatif nomor 2 daripada nomor 1. Ya, saya sampaikan dulu Bapak Ibu. Alternatif nomor 1 ya, di dalam uraian rencana kinerja JFWBJ di bawah koordinator pengelolaan pengadaan nanti, itu bisa diklasifikasikan per tugas jabatan utamanya. Jadi 4 begini misalnya. Tapi ini disesuaikan dengan sekiranya kalimat kinerja mana yang akan Anda jalankan misalkan ya. Misalkan Anda lebih banyak ke pemilihan sama yang mana nih, perencanaan. Atau pemilihan tok Pak, ya sudah pemilihan saja. Ya, seperti itu. Tapi biar fleksibel Bapak Ibu, sekiranya nanti saya selain Pokja juga saya akan bantu di perencanaan. Ya sudah, berarti pemilihan dan perencanaan. Oh, selain juga perencanaan saya juga akan pendampingan di pengelolaan kontrak. Nah, pengelolaan kontrak. Tapi kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Ini alternatif pertama di uraian rencana kinerja JFWBJ. Terlaksananya proses pemilihan penyedia yang diselesaikan melalui sirup dan LPSE, terlaksananya layanan proses pendampingan perencanaan pengadaan yang diumumkan melalui pada sirup LKPP, terlaksananya layanan proses pendampingan pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa, terlaksananya layanan proses pendampingan pengelolaan swakelola. 4 ini bisa Anda pilih mana yang memang nanti Anda kerjakan selama setahun, Bapak Ibu. Ya, kita ke TKP. Thread. Oke ya. Oh, sudah saya buka filenya Bapak Ibu. Pertama ke SKP ini ya. Oke, kita ke TKP. File nomor 1. File nomor 1 penjelasan tidak saya ulang dari depan lagi Bapak Ibu ya. Seperti penjelasan daripada video sebelumnya, diawali dari perjanjian kinerja dan seterusnya ya. Ini adalah kita langsung ke matrik peran hasilnya nih. Matrik peran hasilnya. Nah, ini kalau sudah jadi aplikasi sebenarnya file ini mungkin nggak terlalu penting-penting amat lagi ya nih Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada aplikasinya, ini saya lihat di beberapa Pemda sudah bikin aplikasi ini nggak terlalu anu lagi. Tapi memang dipikir-pikir ya file ini sangat digunakan untuk rapat Bapak Ibu ya, untuk menyepakati pembagian tugasnya. Namanya juga matriks peran hasil Bapak Ibu. Ya, tidak mak betuntuk semuanya dimasukkan ke dalam aplikasi. Sebelum masuk aplikasi kan dirapatkan dulu. Oleh karena itulah dibuat matriks peran hasil ini Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi ya intinya tetap perlu lah ya Bapak Ibu ya, tetap perlu ada nih ya. Ya, karena ya tidak bisa langsung juga lah ya Bapak Ibu ya, nggak bisa langsung
juga ini harus diomongkan dulu nih, ya diomongkan dulu nih, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini pertama dari asisten ya ini sudah dibahas di sebelumnya ya. Ceritanya ini asisten ini memiliki apa namanya memiliki rencana kinerja ada 4 di mana kepala UKPBJ mengambil 2 dari 4 ini ya. Di mana mengambil kalimat turunannya breakdown-nya adalah cascading-nya ya, cascading-nya ya adalah fasilitasi cakupan perumusan kebijakan pemerintah di bidang pengadaan barang jasa dan fasilitasi eh, capaian nilai IKM bagian pengadaan barang jasa. Nah, di sini diturunkanlah ke 3 subbagnya, subbag pembinaan advokasi, subbag LPSE dan subbag PBJ, pengelolaan PBJ. Nah, di sini Bapak Ibu ada dari 2 tadi yang sudah diambil tadi rencana kinerja, dibuatlah matrik-matrik ini eh, di sini ini dicontohkan ya, dicontohkan di sini dari 2 rencana kinerja CBT Pratamanya ya, subbag pembinaan ngambil 2 di sini ya. Kemudian yang eh, ngambil 2 di sini, kemudian yang subbag LPSM ngambil 1 yang dari fasilitasi ini dan juga ngambil 1, ngambil 2. Yang ngambil 2, bisa ngambil lebih ini ya. Ini saya contohkan di sini 2. Nah, ini bedanya dengan video sebelumnya Bapak Ibu, kalimat rencana kinerjanya menggunakan pola ternya. Pola ternya. Ini ya, saya menggunakan pola ternya. Nah, ini dia. Pola uraian rencana kinerja ini menggunakan pola ternya Bapak Ibu. Nah, ini ya pola ternya. Oke. Jadi ini terselenggaranya perumusan kebijakan, ini kan ya terselenggaranya layanan pembinaan, advokasi dan pengadaan tadi ya sudah biasakan tadi ya, seperti itu. Bapak Ibu. Nah, ini kemudian kita rinci nih, bagian pembinaan dan advokasi. Ya, misalkan ini eh, intinya adalah menggunakan pola ternya itu lebih enak nih Bapak Ibu. Menggunakan pola ternya ini ya. Dan kalimatnya ya ini bisa menggunakan kalimat yang langsung terhubung. Nah, ini dia ya. Ini ke slide ini ya. Nih, pola uraian pola uraian rencana kinerja CFBBJ di bawah koordinator masing-masing itu bisa diklasifikasi per oke. Pola uraian rencana kinerja CFBJ di bawah koordinator ini juga lebih mudah lagi menggunakan kalimat ternya. Kalimat ternya yang dihubungkan dengan butir kegiatan. Ya, ini akan menjadi alternatif nomor 2. Tadi kan alternatif nomor 1 ini nih. Ada 4 begini nih rencana kinerjanya. Ternya semua kan. Ini juga ternya, tapi ternyanya langsung dihubungkan kepada butir kegiatan. Dan terus terang Bapak Ibu setelah tak otak atik sebelumnya saya menggunakan ini Bapak Ibu ya. Di contohnya pun ini masih menggunakan ini terus terang. Tapi nanti kita akan praktekkan langsung menggunakan ini Bapak Ibu. Ya, menggunakan alternatif yang nomor 2 lebih 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 enak nih langsung terhubung ke butir kegiatan tapi dibungkus dengan pola uraian kalimat ternya. Contohnya, terlaksananya review dokumen persiapan dan pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan tender seleksi penunjukan langsung. Terlaksananya penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan tender seleksi penunjukan langsung. Ya, ini menurut saya lebih bagus ya daripada ini Bapak Ibu. Karena kalau kita pakai aplikasi itu langsung terhubung ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pakai kalimat ini kita akan bingung nanti menghubungkan supaya ini nanti juga pada saat kita mengisi SKP yang kertas kerja itu lebih mudah lagi untuk kertas kerja untuk penetapan angka kredit tuh. Lebih enak lagi karena langsung terhubung Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pola SKP yang lama pola SKP yang lama yang menggunakan tugas jabatan yang rata-rata itu diawali dengan kata me, ya kan? Kata-kata me. Ini bedanya karena ini judulnya bukan tugas jabatan tapi adalah rencana kinerja, maka digunakan kalimat kinerja, yaitu ternya ini sudah kalimat kinerja ya. Salah ternya itu sebenarnya hanya salah satu saja ya. Ada beberapa tapi ini untuk memudahkan kita berpikir aja lah ya, Bapak Ibu ya. Untuk memudahkan kita berpikir kalimat ternya ini, Bapak Ibu. Oke, sebelum penjelasan strategi ini mumpung saya masih ingat ini Bapak Ibu ya penjelasan strategi ini ya. Ini saya tambahkan satu pasal. Ya, satu ketentuan Bapak Ibu. Dalam menyusun pola uraian SKP versi Permenpan
nomor 8 tahun 2001. Tidak ada istilah mana yang benar dan salah. Ya, Bapak Ibu ya. Ini kita mau berdebat ini yang benar ini uraian begini. Ini kita ngomong pola uraian ya Bapak Ibu ya, pola uraian. Ya, buat saya Bapak Ibu tidak ada yang benar dan salah, Bapak Ibu. Semua benar. Yang salah adalah yang tidak membuat SKP. Ini saya besar-besarkan ya Bapak Ibu ya. Ini saya kasih besar ya. Tidak ada yang benar salah. Yang salah itu yang kagak bikin. Seperti kayak kita berdebat pakai sholat subuh pakai sholat kunut atau nggak pakai sholat kunut. Ya nggak ada yang salah Bapak Ibu. Yang pakai sholat kunut benar. Yang nggak pakai sholat kunut benar. Yang salah kagak sholat subuh. Nah, kayak gitu sama itu Bapak Ibu. Tidak usahlah kita terlalu memperdebatkan pola-pola uraian. Ini ya, yang kayak garis bawah ini adalah pola uraian loh ya. Pola uraian. Yang penting adalah dia pola uraiannya kinerja ya sudah pola uraiannya kalimat kinerja. Gitu. Yang penting kalimat kinerja sudah. Sudah. Tidak perlu waktu kita dihabiskan untuk berdebat hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu. Yang penting adalah kita bikin saja dulu lah. Kita sambil kita menunggu nih. Barangkali ada peraturan terbaru atau gimana ya. Tapi saya kira ini sudah enak ya. Pola uraiannya sudah. Nggak ada benar, nggak ada salah. Yang salah adalah yang kagak bikin. Nah, gitu saja ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Oke, jadi ini ya, sepertinya kita ke TKP nih Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Kalau yang metrik penghasil yang LPSE ini sudah kita ganti dengan ternya juga ya. Nah, kemudian yang ini nih Bapak Ibu ya, yang di bawah WBC ini Bapak Ibu ya. Kalau rencana kinerja subaknya, pengelolaan BBJ-nya satu ini, nah ini bisa bermacam-macam ini. Nah, ini bisa Anda pakai alternatif satu atau alternatif dua. Sekali lagi, alternatif satu adalah Anda mengklasifikasi rencana kinerja berdasarkan ternya, berdasarkan tugas jabatan, atau Anda mengklasifikasi rencana kinerja berdasarkan butir kegiatan. Mana yang mau Anda pilih? Itu terserah Anda. Kalau saya dengan tak pikir-pikir lebih enak pakai yang ini Bapak Ibu. Mengklasifikasikannya rencana kinerja dengan butir kegiatannya. Kalau ini kalau ini lebih ke gelondong ini Bapak Ibu. Kan pemilihan sendiri, perencanaan sendiri, kontrak sendiri, skala sendiri gitu. Kalau saya lebih ke sini lah Bapak Ibu ya. Ini terserah. Kalau ini saya contohkan ini pakai alternatif satu Bapak Ibu. Karena kalau pakai alternatif dua juga lumayan banyak juga ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Jadi ini saya pakai alternatif satu. Nih ya, saya contohkan. Ini kalau ini bisa langsung saya ganti nih. Misalkan ini ya, saya ganti terlaksananya. Nah, ini saya ganti ini ya, langsung nih. Terlaksananya ini saya ganti di sini. Nah, ini saya ganti terlaksana review. Kemudian apalagi ini contohnya kalau kita Pokja ya Bapak Ibu ya. Ini terlaksana penyusunan. Nah, ini penyusunan. Ini saya contohkan 4 deh. Saya contohkan 4 nanti nih. Ini ngambilnya dari mana sih Pak kalimatnya? Ini ngambilnya dari sini nih, gampang. Kertas ini file nomor 2 ini. Buka ini file nomor 2 ya. Ya, ngambil ini dari tugas jabatan. Apa yang kita lakukan nih? Review, penyusunan, ya kan? Kemudian evaluasi karena kita menggunakan pasca kualifikasi pakai yang pertama kan? Pakai yang pertama itu yang bawah nih, yang bawah. Ini pengelolaan. Nah, ini kita pakai evaluasi. Nah, ini dia. Evaluasi sistem gugur nih. Nah, ini kita pakai yang ini kalimatnya nih. Ya, pakai evaluasi pengenalan dengan metode harga terendah dan sistem gugur ya karena kita Anda pakai bahasa kualifikasi kan rata-rata. Nah, kita tuangkan di sini nih. Kita tuangkan di sini butirnya kita tuangkan dulu. Ya. Kemudian kita sulap nih terlaksananya ya. Kata melakukan diganti terlaksananya. Nah, ini terlaksananya evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur. Gitu ta? Gitu. Saya contohkan satu lagi. Metode kualifikasi. Nah, kalau kualifikasi bisa pakai yang mudah nih ya. Anda bisa bisa lihat hal yang mudah ya, yang tender. Kita lihat penilaian kualifikasi. Nah, ini ya, tender melakukan penilaian kualifikasi pada tender seleksi penunjukan langsung. Ini ya, seleksi kita ambil, ketika copy paste ya. Pokoknya ngambil dari KK tugas jabatan ini kalimatnya. Ngambil dari sini terus kita sulap di sini nih. Cret. Nah, kita surat di sini. Kan ini kata-kata melakukan nih. Diganti melakukan dengan terlaksananya. Terlaksananya.
Nah, ini contohnya. Begini aja sudah, nggak usah pusing-pusing lah, Bapak Ibu. Ya, kalau sudah jalan mau kreatif-kreatif silahkan lah. Ya, seperti ini ya. Jadi ini contohnya seperti ini. Nih, oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalkan ini nomor 2, ini bisa nyontek dari yang sini ya. Yang nomor 2 nyontek dari sini, misalkan. Ini juga sama, nyontek dari sini ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga bisa dipahami ya penjelasan ini langsung dipraktekkan memudahkan ya. Ini saya contohkan di sini ada 3 ya stafnya. Ini tentunya kan pasti tidak 3 lah ya. Seperti itu. Ini matrik peran hasil. Nah ini saya contohkan Bapak Ibu SKP Kabak PBJ Bapak Ibu ya. Kepala UK PBJ-nya ya. Kepala UK PBJ-nya SKP-nya contohnya masih tetap sama. Nah ini saya contohkan yang pembinaan nih. Pembinaan nih sudah ini saya bikinkan nih Bapak Ibu dengan pola ternya ini Bapak Ibu ini yang saya perbaiki dari video yang lama. Video yang lama belum seperti ini Bapak Ibu ya yang kabak pembinaan. Ini saya contohkan, saya berikan contoh semoga ini bisa bermanfaat. Ini kalau ini abaikan saja, ini silahkan. Ya, ini cara ini kabaknya seperti ini. Dari rencana yang diintervensi atasan tadi ya kabak kepala UKBBJ-nya menggunakan kalimat generik. Fasilitasi cakupan perumusan kebijakan bidang pengadaan barang jasa. Nah, rencana kinerjanya begini, terselenggaranya perumusan kebijakan pemerintah daerah terkait kematangan UKBBJ. Kalau yang ini adalah terkait dengan terselenggaranya layanan pembinaan, pengembangan, dan advokasi pengadaan termasuk kegiatan pengembangan profesi dan penunjang kegiatan. Nah, ini ya 2 rencana kinerja yang dari kepala UKBBJ-nya di masing-masing berjalan sendiri. Jadi ini Bapak Ibu ini implementasi slide yang ini tadi Bapak Ibu. Slide yang ini. Nah, ini ya. Slide ini implementasinya begini. Kan masing-masing ini ya, satu masing-masing ini ya. Gini. Oke, masing-masing begini. Nah, masing-masing ini diuraikan kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, ini yang di video sebelumnya belum saya detailkan Bapak Ibu ya. Kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, bagaimana menuangkan pola uraian pada kuantitas, kualitas, dan waktu? Kalau saya strateginya begini Bapak Ibu. Ini strategi saya. Nah, ini ya. Aspek kuantitas menggunakan rumus uraian jumlah dokumen bla bla bla. Aspek kualitas menggunakan rumus uraian tingkat akurasi kesesuaian bla 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 sesuai ketentuan yang berlaku. Generik ya, kualitas. Aspek waktu menggunakan rumus uraian jangka waktu pelaksanaan bla bla bla. Gitu. Bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu maksudnya? Ya, itu. Jadi ini menguraikan indikator kinerja individu. Ya, menguraikan indikator kinerja individu. Ini adalah indikator kinerja individu, pola strategi uraian indikator kinerja individu atau IKI. Sudah. Pak, ini gak mesti harusnya begini saja lah, terserah Bapak Ibu ya. Ini kalau saya mah begini saja lah, simple-simple, jelas-jelas Bapak Ibu ya. Yang penting kita sudah punya nih rumus uraiannya yang kita tentukan nih. Bapak Ibu ya, rumus uraiannya adalah begini ya. Seperti itu. Aspek kuantitas pakai jumlah dokumen, bla bla bla. Kualitas menggunakan tingkat akurasi kesesuaian bla 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 sesuai ketentuan yang berlaku. Aspek waktu menggunakan rumus uraian jangka waktu pelaksanaan bla bla bla. Sudah. Sebenarnya ya bedanya dengan SKP yang lama ini tidak ada uraiannya, langsung kepada volume saja, ya enggak? Tapi SKP yang baru ini diuraikan menjadi indikator kinerja individu. Ya, seperti ini aja. Maka pakai kata dokumen ya biar fleksibel Bapak Ibu. Kan lebih enak pakai berita acara Pak. Apa ya semua dokumen kerja kita itu semua berita acara kan kagak. Ada yang summary report, ada yang laporan. Gak semua gak mesti berita acara kan Bapak Ibu. Makanya saya lebih senang menggunakan kata dokumen. Ya. Nah ini kalau aspek kualitas mengapa kalimatnya begini? Ini lebih ke karena ini proses pengadaan barang dan jasa Bapak Ibu. Titik kritis keberhasilan kita adalah kesesuaian peraturan perundang-undangan. Ya tidak. Kita belum sampai kepada pola berpikir evaluasi kinerja pokja pemilihan yang ada konsepnya itu. Kalau itu nanti the next level saja Bapak Ibu. Konsepnya ada saya, tapi nanti saja. Kita seperti ini aja. Kita berbandingannya adalah berapa dokumen yang memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, kita lihat aja dari temuan-temuan BPK nantinya ya misalkan atau yang dari
dari evaluasi dari atasan langsung. Wah, paket yang ini nggak sesuai sama ketentuan. Nah, itu ngurangi tuh targetnya. Katakanlah 100 dokumen dikurangi satu dokumen tuh. Nah, misalkan begitu. Ya, pembandingnya sudah ketentuan yang berlaku saja. Kenapa kok ketentuan yang berlaku, Pak? Ya biar fleksibel lagi, Bapak Ibu. Ya, pengadaan barang dan jasa itu ketentuan yang berlakunya tidak hanya Perpres 16 Jungto Perpres 12, banyak ya. Seperti juga tentang peraturan BKPN terkait dengan izin usaha berbasis risiko misalkan. Ada hal-hal yang di, yang melingkupi ya proses pengadaan barang jasa. Makanya aspek kualitas dari sisi tingkat akurasi kesesuaian saja lah. Mudah Bapak Ibu akurasi. Kemudian waktu, ya jangka waktu lah. Bapak Ibu jangka waktu ini ya kalau di SKP lama ya sudah diisi aja sudah 12 bulan atau 10 bulan atau 6 bulan ya sudah itu aja sudah simple Bapak Ibu ya. Nggak usah rumit-rumit. Waktu ini kan sudah ada SKP yang lama juga ada jangka waktunya kan. Bedanya tidak ada uraian pola uraiannya gitu aja berupa IKI ini yang sekarang ada IKI. Dari sisi waktu ya sudah jangka waktu pelaksanaan gitu saja. Berapa? 12 bulan gitu saja simple ya. Itu kalau menurut saya begitu saja Bapak Ibu ya pola uraiannya. Oke, makanya di sini kita contohkan nih, misalkan ini abaikan jumlahnya ya, ini targetnya misalkan 20 dokumen ya, seperti itu. Oke, ini adalah apa namanya pola ini seperti saya contohkan ini ya. Ini contohkan terselenggaranya layanan pembinaan dan pengembangan dan advokasi. Nah, dari sisi kuantitas, jumlah dokumen hasil pembinaan, pengembangan dan advokasi dan seterusnya. Ini ya. Jumlah dokumen ini bisa apa aja tergantung butir-butir yang mana misalkan dokumen formulir konsultasi itu misalkan itu termasuk dokumen ya enggak seperti itu jadi fleksibel kalimatnya Bapak Ibu kalau sisi kualitas ya tadi rumus uraiannya tingkat akurasi kesesuaian dokumen hasil pembinaan yang dari di atasnya tadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku nah itu waktu ya jangka waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan ya tinggal tambahkan kata-kata ini aja Bapak Ibu ya. Ya, kegiatan pembinaan, pengembangan dan advokasi 12 bulan. Ini 100%. Kalau pokoknya kualitas dan waktu sudah 100% 12 bulan gitu aja sudah dulu. Nah, nanti waktu kan bisa Anda anu lah atau 6 bulan lah ya kalau semester 2 kan ya. Ini kan bikinnya untuk semester 2 ini 6 bulan. Bapak Ibu, ini saya ralat ya. 6 bulan kan hanya untuk semester 2 doang ini, Bapak Ibu. Ya kalau Anda mau bikin dalam 1 tahun sekalian ya bagus. Ya, seperti itu. Oke. Itu kemudian yang stafnya bagaimana staf pembinaan? Ya tinggal staf pembinaan ini kan ya staf pembinaan ini kan kabak apa namanya subak kepala subbagian pembinaan dan advokasi. Nah anak buahnya gimana? Anak buahnya ya eh, cascading Bapak Ibu ambil dari sini atau keseluruhan. Jadi ada staf yang disuruh Anda suruh ngerjakan ini semua, ada staf yang Anda suruh ngerjakan yang ini saja atau yang ini saja. Ini saya contohkan staf pembinaan satu dia suruh ngerjakan yang pembinaan. Ya sudah ini Bapak Ibu. Nilainya ini berapa? Nilainya kalau yang kuantitas sebaiknya adalah rincian breakdown dari totalnya. Jadi totalnya ini ada katakanlah eh, ini pembinaan ya. Nah, 100 dokumen. Nah, misalkan ini 100 dokumen. Nah, di sini misalkan Anda punya dua staf di bagian pembinaan ini. Ya, Anda bisa bagi nih 50-50 atau 70-30 atau 80-20 atau kalau ini saya contohkan sendirian ya 100 gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi itu namanya cascading. Inilah yang membedakan Permenpan 8 dengan yang sebelumnya. Perbedaannya itu di sini ada proses matriks peran hasil antara atasan dan bawahan termasuk sama kuantitasnya itu di breakdown Bapak Ibu. Kalau yang kualitas nggak usah di breakdown, kualitas dan waktu sudah biarkan aja sama 100% 12 bulan. Ya. Tapi yang di breakdown kuantitasnya saja Bapak Ibu. Kuantitas. Oke. Seperti itu ya kalau yang pembinaan. Sekarang kalau yang LPSE bagaimana Pak? Nih LPSE, ini saya contohkan nih LPSE. Ini enak toh sudah kita bikinkan nih Bapak Ibu. Semoga ini bisa Anda manfaatkan untuk yang LPSE nih. Yang ada di LPSE. Nah, ini dia. Ini ngambilnya dari rencana kinerja yang tadi tetap sama fasilitas capaian nilai kami bagian pengadaan, rencana kinerjanya ngambil yang terlaksananya proses pengadaan yang difasilitasi sirup. Yang difasilitasi sirup dan lain serta dimonitor oleh AMEL. Nah, ini ya. Dan ini ada dua rencana kinerja ya, terlaksananya proses pengadaan
Kemudian terselenggaranya fasilitasi konsultasi layanan pengadaan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Konsultasi terkait dengan LPSE ya, seperti itu. Nah, ini dia Bapak Ibu di masing-masing dirinci seperti ini ya. Kalau misalnya ini jumlah paket pengadaan yang divisi sirup dengan 3.100 paket. Kualitas, tingkat akurasi kesesuaian penggunaan aplikasi. Nah, karena ini adalah Subak LPSE, nggak ngomongnya bukan proses pengadaan secara utuh, tapi kita khusus kepada penggunaan aplikasi. Tingkat akurasi kesesuaian penggunaan aplikasi pada proses pengadaan ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Penggunaan jadi lebih ke penggunaan aplikasinya nih ya, seperti itu. Kalau waktu samain aja sudah, jangka waktu pelaksanaan misal 12 bulan gini aja sudah ya. Kemudian yang memfasilitasi layanan konsultasi nih, nah ini jumlah dokumen fasilitasi konsultasi layanan misalkan 200 dokumen. Nah, kemudian tingkat akurasi fasilitasi konsultasi dengan ketentuan yang berlaku ya. Seperti itu. Misalnya layanan konsultasi tahun ini ada 100 formulir konsultasi ya, permintaan konsultasi. Dari 100 itu ternyata diketahui ada 2 yang pemberi konsultasinya ini salah ngasih informasi nih ya. Nah, itu mengurangi nilai itu Bapak Ibu ya. Ternyata salah ngasih petunjuk ini dalam memberikan layanan konsultasi terkait aplikasi. Nah, itu mengurangi. Nah, seperti itu ya. Ini jangka waktu. Jadi kalau yang kualitas dan jangka waktu, kemudian ini di breakdown ke stafnya ini, staf LPSE 1. Nah, ini sama kayak tadi Bapak Ibu ya, samain atau mana yang mau ditugaskan di anak buahnya. Nah, ini ya mana yang mau ditugaskan. Nah, yang di breakdown atau di cascading adalah kuantitasnya saja. Yang ini nggak usah di cascading, masa kualitas di cascading. Ya sama-sama 100% dong target, ya kan? Waktu juga sama-sama 12 bulan dong gitu. Tapi yang kuantitas silahkan di cascading. Jadi kalau misalkan ini ada apa 3.100 paket di cascading. Ini contohnya nih sendirian ya gitu ya. Kemudian yang subak pengelolaan BMN, subak pengelolaan PBJ. Nah, ini ya. Subak pengelolaan PBJ ini polanya adalah dari atas ya, terlaksana pengadaan. Proses pengadaan ini pakai kalimat yang generik Bapak Ibu. Proses pengadaan. Nah, kan umum jadinya kan yang diselesaikan oleh sirup dan LPSE. Nah, kemudian eh, nah ini sampai sekarang saya juga terkait dengan pengembangan profesi, penunjang kegiatan di SKP ini boleh masuk sini nggak di Permen 8? Saya kok nggak, saya kok kalau di Permen 29-nya sih nggak masuk, Bapak Ibu. Tapi ya kita lihat lah kan, masuk kinerja tambahan, masa nggak boleh sih, Bapak Ibu. Toh di Permen 29 2020 pengembangan profesi nggak dibatasi maksimalnya kayak dulu lagi, Bapak Ibu. Dulu kan dibatasi itu, ya untuk kenaikan jam jenjang ya jabatan itu dibatasi. Sekarang nggak akan dibatasi pengembangan profesi ya, saya tambahkan di kinerja tambahan di sini ya. Kalau kepala UKBC begini saja Bapak Ibu ya, tinggal ini main volume ini jumlah dokumen yang terlaksana proses pengadaan gini, jumlah dokumen hasil proses pengadaan. Nah, ini kalimat generik aja, jumlah dokumen hasil proses pengadaan yang diselesaikan melalui sirup dan seterusnya. Misalkan ini 500 dokumen misalkan ya. Kalau kualitas adalah tingkat akurasi kesesuaian proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini pakai kalimat generik begini, ya. Ya, misalkan ada 500 dari 500 dokumen itu ternyata 3 itu masuk temuan BPK. Bahkan 3 ini misalkan nauzubillah ya masuk ke diperiksa sama APH misalkan. Ya, ternyata terbukti ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu mengurangi nilai itu Bapak Ibu ya, mengurangi nilai. Itu semangatnya di situ Permen 8 itu Bapak Ibu. Ya, waktu 12 bulan sama ya. Ini juga untuk layanan untuk pengembangan profesi supaya punya rumah ini Bapak Ibu ya. Kalau dituangkan oleh kalau ini dituangkan di sini oleh sebuah pengembangan PBJ ini punya rumah untuk pengembangan profesi. Bapak Ibu nggak hanya sekedar proses tugas jabatan utamanya saja ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau staf PBJ-nya gimana? Nah, ini tadi seperti yang saya contohkan tadi ya Bapak Ibu ya. Ini misalkan menggunakan kalimat yang tadi itu menggunakan kalimat yang di matrik peran hasil tadi Bapak Ibu. Kita lihat ya matrik peran hasil. Kita pakai kalimat yang rencana kinerjanya pakai yang ini tadi matrik peran hasil 1 dan kinerja kita pakai ini. Nah, ini terlaksananya review. Nah, ini langsung terlaksananya review yang masing-masing sebagai 3. Kemudian kedua terlaksananya layanan proses ini saya ganti
proses penyusunan dan penjelasan. Nah, ini ya saya ganti ya. Kemudian kemudian ini berikutnya terlaksananya, ini saya ganti lagi. Ini tadi kan memang awalnya saya mengklasifikasikannya berdasarkan tugas jabatan, Bapak Ibu. Ini saya ganti ini. Kalau dipikir-pikir enak langsung mengarah ke butir aja kayak begini enak, Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian yang keempat terlaksananya. Nah, ini terlaksana penilaian kualifikasi. Nah, ini saya contohkan empat saja ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Masing-masing. Nah, ini tinggal diganti nih, Bapak Ibu. Karena bunyinya di sini terlaksananya review dokumen, maka di sini adalah jumlah dokumen. Nah, ini kita copy paste yang ada di sini, Bapak Ibu ya. Copy paste yang ada di sini. Nah, ini kita ambil kata-kata kerjanya langsung review. Nah, ini review. Kita pindahkan ke sini nih. Kita pindahkan ke sini nih. Nah, ini review. Nah, ini dia. Jumlah dokumen. Nah, ini klik. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jumlah dokumen hasil. Nah, kita kasih kata-kata hasil ya, jumlah dokumen hasil review. Dokumen persiapan pada tender pekerjaan lain. Ngambilnya dari butir, tapi kita sulap menjadi kalimat eh, in- indikator kinerja, yaitu diawali dengan kata jumlah dokumen, seperti rumus Orion yang di sini ya, jumlah dokumen. Ya. Kemudian yang kedua tingkat akurasi. Kita lagi tingkat akurasi kesesuaian. Nah, kita sini. Nah, kita ganti. Kalian ingat ya, polanya adalah tingkat akurasi kesesuaian bla 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 sesuai ketentuan yang berlaku. Ini ya. Tingkat akurasi kesesuaian hasil review. Nah, kita akan ini ya, tambahkan kata hasil review dokumen persiapan pengadaan yang dilakukan dengan metode pemilihan tender seleksi menunjukkan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, gini. Seperti itu. Nah, misalkan ya ini bisa nanti praktiknya ya bisa Anda perbandingan dengan berapa banyak sanggah atau berapa banyak temuan BPK, misalkan temuan auditor atau apapun ya, hasil evaluasi atasan langsung misalkan ya. Waktu sudah standar aja begini. Waktu tinggal jangka waktu pelaksanaan. Nah, begini aja sudah waktu. Jangka waktu pelaksanaan. Nah, jangka waktu pelaksanaan review dokumen. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Seperti ini saya contohkan satu saja ya. Berikutnya Anda bisa sendiri ya, Bapak Ibu ya. Ini berikutnya ini saya kosongkan aja lah. Ya supaya tidak anu ya. Silakan latihan sendiri Bapak Ibu. Nih saya kosongkan nih. Ya, gitu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini bisa menjadi nah ini kalau kita praktekkan satu lagi deh. Tanggung ini amat amat aja agak tanggung ya. Nah, ini saya contohkan ini terlaksananya ini langsung kita ambil kata kerjanya nih penyusunan dan pemberian penjelasan. Nah, kita ambil kata-kata ini kita pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan ke sini. Ingat tadi gimana Bapak Ibu? Jumlah dokumen ya, jumlah dokumen hasil ini ya, hasil penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan. Nah, kemudian rumus Orion berikutnya apa? Tingkat akurasi kesesuaian hasil hasil. Nah, ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, gini. Oke, jos nggak Bapak Ibu? Kalau yang waktu bagaimana? Jangka waktu pelaksanaan hasil thread. Nah, mantap jos gandos Bapak Ibu ya. Seperti inilah ya, seperti ini. Kalau ini silahkanlah ini diatur Anda sendiri lah ya. Nah, kemudian kita ini lampiran butir-butir. Nah, ini Bapak Ibu ya lampiran butir ini nggak usah Anda tambahkan lagi dengan perhitungan angka kredit. Ini bukan mekanisme penilaian angka kredit. Ini Bapak Ibu ini adalah mekanisme penilaian SKP. Perintahnya di SE Kepala BKN itu hanya kita suruh ngisi angka kreditnya saja berapa Bapak Ibu. Ya, jangan kita terus bikin-bikin sendiri Bapak Ibu yang ngarang sendiri gitu kagak jangan lah ya. Gitu ya. Ini tinggal disesuaikan saja ya materinya ini ya. Ya ini ya seperti itu. Oke. Nah, kita ke file nomor 2 nih, Bapak Ibu. Oh, kita ke file nomor satu dulu ya, yang terkait sem 1 dulu. Kalau semester satu Bapak Ibu ya semester satu Anda kerjakan ya sama saja Bapak Ibu ya dengan ya video yang lama ya, gunakan yang file ini ya nanti sampai akhirnya menghasilkan ini Bapak Ibu ya. SKP yang ini SKP ya. Kemudian menghasilkan SKP, kemudian
Pengukuran pengukuran ya dengan penilaian SKP ya. Seperti itu. Ya, jadi semester 1 gunakan yang warna ini Bapak Ibu, SKP, pengukuran, penilaian SKP. Sudah menghasilkan ini. Nanti ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. 3 sheet ini Anda gunakan untuk semester 1 seperti yang tadi di sini ya. Semester 1. Semester 1 ini ya. Semester 1 warna kuning ini Bapak Ibu Anda gunakan sheet ini SKP, pengukuran, penilaian SKP. Sudah, ini menggunakan yang lama ini ya. Seperti ini. Oke, semester 2-nya gimana Pak? Semester 2-nya pakai file yang nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ya, semester 2 pakai ini ya. Ini ngambil dari mana nih? Tadi kan ngambil dari apa SKP Matrix tadi ya. Sudah aku ngambil dari SKP Matrix tadi. Sudah dicontohkan di sini. Ya, kali sih. Nah, alhamdulillah. Ya, ini sudah dicontohkan. Oke, bisa dicontohkan di sini. Nah, kemudian ini setelah saya diskusi dengan Mas Rangga nih. Terima kasih Mas Rangga. Ini kasih masukan bagus nih. Bagaimana mengisi minimal maksimal ini sebaiknya kita ke single target atau rentang nih Bapak Ibu. Ternyata kok dipikir-pikir Bapak Ibu ya, lebih baik menggunakan rentang semua saja Bapak Ibu. Rentang semua saja biar ada fleksibilitas ya, biar ada fleksibilitas. Misalkan ini kita mengerjakan contohnya 20 dokumen. Ya kita isilah di sini 10 sampai 20 dokumen. Ternyata nanti kita menghasilkan ngerjain katakanlah hanya 12 dokumen. Ya, ternyata ya, berarti kita masih dianggap bagus Bapak Ibu. Karena apa? Minimalnya kan 10 gitu. Ya, gitu ya. Kemudian kalau kualitas bisa 90 sampai 100. Nah, gini. Kalau bulan bisa 7 sampai 12, misalkan seperti ini. Ini ya Bapak Ibu ya. Oh, ini kalau bulan ini sorry sorry, ini tidak 12 bulan, 6 bulan ya, 6 bulan. Karena ini kan semester 2 ya. Semester 2 6 bulan saja. Semuanya 6 bulan ya, ini saya ganti 6 bulan. 6 bulan. Oke, 6 bulan. Oke, gini ya Bapak Ibu ya. Ini. Jadi begitu, kasih sebaiknya pakai range saja Bapak Ibu ya, pakai range. Anda gunakan file ini lebih enak Bapak Ibu. Ini saya minta langsung dari BKN ya, official Excel dari SE Kepala BKN nomor 1 tahun 2022. Ya, ini ya. Ya, jadi pakai range saja supaya kita punya fleksibilitas. Bapak Ibu, toh ini juga kalau bablas juga kita bisa edit kok ya. Seperti itu. Ini misalkan ini kita ganti 7 sampai 10, kemudian ini 90, ini 4 sampai 6 bulan. Ini 4 sampai 6 bulan. Nah, seperti ini ya. Bapak Ibu ya. Nah, ini tulisan evaluasi penawaran. Nah, ini tinggal copy paste yang tadi itu Bapak Ibu. Ini kita praktekkan langsung nih. Evaluasi penawaran. Ngambil yang dari file nomor 1 tadi. File nomor 1, SKP. Kuantitas. Oke. Peran hasil. Nih, ngambil dari ini. Oke, ngambil dari sini. Evaluasi. Thread. Nah, kan begini Bapak Ibu ya. Sorry kok dari sini. Ini kan kualitas, sorry sorry. Ngambilnya dari sini. Keliru saya. Bapak Ibu nomor 1. SKP Matrix. Ngambilnya dari sini nih, Bapak Ibu. Nah, evaluasi. Oh, memang belum dibikin ya. Belum dibikin. Ya. Jadi ini Anda bisa langsung di sini pun juga bisa ya. Anda langsung bisa di sini nggak usah pakai yang tadi juga bisa kok ya. Yang ngisi yang ini tadi, yang file nomor 1 ini Anda langsung lewatkan aja yang anak buah ini Bapak Ibu, yang staff ini. Jadi ini sheet ini digunakan untuk yang subak saja Bapak Ibu. Sheet ini digunakan untuk yang subak saja. Sementara yang staff langsung lari aja ke sini nih. Langsung lari ke sini saja. Ya, akan lebih enak ya Bapak Ibu ya, langsung lari ke sini saja. Ya. Silahkan nanti ini di anu ya. Ini saya kosongkan eh, saya kosongkan karena tadi yang ngambilnya dari link yang sana tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, gitu. Ini bisa langsung kita praktekkan, langsung kita isi dari sini bisa. Ya, cara ngambilnya dari file yang nomor 1 lagi tadi Bapak Ibu. Kertas kerja kok nomor 1. Ini ya kertas kerja ini. Ya kertas kerja, evaluasi, penawaran. Kita ngambil yang pertama ya tadi ya. Penawaran ngambil yang pertama. Nah ini dia.
Nah, kita melakukan evaluasi. Nah, langsung ke kalimat kerjanya kita ambil aja. Nah, kita pindahkan ke sini nih dengan rumus pola orang tadi tuh. Jumlah dokumen evaluasi penawaran. Nah, gini kan enak ya kan? Kemudian kualitas, apalagi kualitas tadi rumusnya gimana? Bapak Ibu masih ingat? Tingkat akurasi kesesuaian evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih enak beginilah Bapak Ibu sementara inilah ya. Bukan sementara tapi saya kira enak beginilah. Gak usah pusing-pusing lah. Yang penting kita fokus ke penilaian angka kredit Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian jangka waktu pelaksanaan evaluasi. Cret. Nah, cocok wes ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita langsung praktekkan yang penilaian kualifikasi nih kepalang tanggung nih ada satu nih. Kita sekali lagi cara ngambilnya adalah dari tugas jabatan. Kalau evaluasi penilaian kualifikasi ngambil langsung dari sini ya. Nah, ini melakukan penilaian kualifikasi langsung aja ini di copy paste kalimat kerjanya langsung pindahkan ke sini. Pakai rumus apa? Tadi rumusnya ya. Jumlah dokumen hasil. Nah, gini. Ya, kemudian kualitasnya apa tadi? Tingkat akurasi kesesuaian. Ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atau yang kemudian yang waktu adalah jangka waktu pelaksanaan hasil. Nah, sudah cocok Bapak Ibu. Jos gandos, top markotop ya. Apa bedanya dengan yang file nomor ini tadi, Pak? Ini sebenarnya membedakannya adalah untuk mengcascading kuantitasnya ini. Bapak Ibu, tadi kan ini ceritanya 500 dokumen, ini cascading sama staff-staffnya ini, BBJ, Javung-Javungnya, Pokja-Pogjanya ini. Ini lu gue target lu 200 dokumen, yang satunya 300. Ini apa bisa paralel, nggak ada masalah kan, namanya juga Pokja kan gabung-gabung begitu Bapak Ibu ya. Gitu. Ini jadi file yang ini file nomor satu ini lebih untuk mengcascadingnya, sedangkan file yang nomor dua ini adalah file individu masing-masing Bapak Ibu, file masing-masing PNS-nya. Oke, seperti itu. Ini evaluasi ya, ini contohnya. Ini bisa kita contek semua yang ada di sini nih Bapak Ibu ya. Karena ini kan sama nih, langsung di sini aja sudah street. Ini juga sama street, ini sama street. Nah, sudah sama. Ini contohnya, contohnya begini ya Bapak Ibu ya. Oke, semoga ini memudahkan ya. Kemudian keterkaitan butir. Nah, ini Bapak Ibu ya keterkaitan butir tidak ada masalah dengan ini. Ini tinggal diisi saja kinerja, rencana kinerja tadi kan sesuai dengan butir tadi rencana kinerja. Nah, kita kan tinggal ngambil dari sini aja nih ya, rencana kinerja dari nih ya, rencana kinerja kan ngambil dari sini. Nah, ini dia. Street. Duh, gak mau ya. Oke, ya gini aja kalau gitu Bapak Ibu. Insya Allah mau kalau begini. Nah, alhamdulillah mau ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Nah, seperti itulah ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa namanya nggak sulit ya, tidak sulit sama sekali Bapak Ibu. Ini ya. Kemudian yang dua kita ambil lagi nomor dua kita copy paste. Ya ini kakaknya bukan bukan berupa aplikasi, kok aplikasi lebih enak ini Bapak Ibu ya. Nah, aplikasi mah sudah ya beberapa instansi sudah mulai bikin aplikasinya ya. Sudah seperti ini. Nah, butir-butirnya ini sudah Bapak Ibu ya. Butir-butirnya silahkan disesuaikan diisi butirnya ya sudah pakai butir misalkan ini butir terlaksananya review misalkan ini ya terlaksananya review butirnya ini butirnya kan ini memang dicontohkan di sini Bapak Ibu ya butir ini bisa lebih dari satu ini saya kira langsung saja ini ya satu-satu begini nggak usah pakai anu ya begini. Nah, begini saja ya, satu begini butirnya sudah ngambil dari kertas kerja tadi itu ya, terlaksananya review langsung aja di sini kertas kerja yang tadi, mana tadi?
kertas kerja. Nah, ini dia tugas jabatan, review. Nah, ini dia. Thread butirnya kan ini yang diambil. Nah, sudah ya, outputnya ngambil dari sebelahnya lagi kertas kerja, outputnya ini berita acara review. Angka kreditnya ngambil lagi di sini. eh, Review angka kreditnya 0,08. Nah, seperti ini sudah. Dan seterusnya Anda tinggal lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, sheet ini tidak berhubungan ke sheet-sheet berikutnya kecuali sampai kepada sheet yang laporan ini Bapak Ibu. Yang laporan dokumen penilaian kinerja seperti yang saya jelaskan tadi di apa namanya di sheet tadi Bapak Ibu ya. Ada di slide tadi saya jelaskan. Eh, Nah, ini dia. Dokumen nomor 8 ini meminta hasil penilaian angka kredit yang mekanismenya menggunakan peraturan BKN 21 karena Permen 8 ini kagak ngatur Bapak Ibu ya mekanisme perolehan angka kreditnya. Bapak Ibu ya, ini di sini nih. Nilai angka kredit, total angka kredit. Nah, ini. Nah, ini mekanismenya bagaimana? Ya jangan terus Bapak Ibu bikin kolom sendiri di sini gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan. Ini sekaligus mengklarifikasi apa ya? Mengklarifikasi ada beberapa contoh saya lihat itu bikin kolom sendiri di sini, Bapak Ibu. Kolom perkalian gitu ya. Terus ini seolah-olah seperti seperti mekanisme penilaian angka kredit. Jangan Bapak Ibu. Karena di SEBKN itu hanya berisi angka kredit. Kalau nggak percaya aku buka ini ya. Nih, jangan nambah-nambahin apa yang di luar surat edaran Bapak Ibu. Ya karena ini sekali lagi lingkup ini untuk hanya penilaian SKP loh. Ya, penilaian SKP loh ya kita buktikan di SE ini. Ini SE-nya. Hanya disuruhnya cuma begini saja. Eh, nah ini Juli Desember ya. Nah, keterkaitan brosur. Nah, ini target. Ini tadi sudah. Penilaian kinerja. Indikator kinerja individu. Target. eh, Angka kredit. Nilai tertimbang. Nilai tertimbang. Penilaian ini gabungan. Ini indikator. Malah nggak ada nih Bapak Ibu. Malah. Jadi ini yang saya dapatkan dari official slide dari BKN ya. Official slide dari BKN ini Bapak Ibu, ya, mana tadi? Ya, itu hanya berisi ini saja satu kolom begini Bapak Ibu ini bukan terus dikalikan ini jangan ada yang dikalikan. Dikalikan dengan volume. Ini bukan formulir untuk penilaian angka kredit. Ini adalah ini kalau di SKP yang lama ya seperti angka kredit SKP yang lama ini saya tunjukkan nih Bapak Ibu. SKP yang lama kan begini nih, SKP yang lama. Ini SKP yang lama ya. Oke, kita lihat. Lihat SKP yang lama. Ada kan loh, angka kreditnya ada, Bapak Ibu. Ya, angka kreditnya ada, Bapak Ibu. Ya seperti ini saja ya, nggak usah anu ya di angka kreditnya ini hanya malah di sini tuh hanya eh, disuruh ngisi angka kreditnya berapa sih gitu ya. Seperti itu. Ya tidak usah di anu ya, ini belum karena nanti ini apa namanya? eh, kita tunggu hasilnya Bapak Ibu. Saya kira nanti penilaian angka kreditnya menggunakan menggunakan yang ini keterkaitan ini nanti indikator apa namanya berbeda Bapak Ibu. Jadi kita hanya disuruh ngisi outputnya apa, angka kreditnya berapa, itu ya, seperti itu. Nah ini sementara seperti ini dulu yang bagian yang ini ya. Kemudian kita cetaklah kita ambil sheet yang ini ya, ambil yang JF aja ya. Ya, ini penilaian SKP ini tadi kalau ini kan SKP ya. Ini ya, ini SKP, ini sekali lagi jangan bingung, ini adalah SKP pejabat fungsional. Nah, ini makanya ini ya, SKP pejabat fungsional berarti ini Bapak Ibu SKP pejabat fungsional sama bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, dan ini ada keterkaitan JF. Nah, ini dia. Ya, keterkaitan JF. Keterkaitan dengan butir ya, keterkaitan dengan butir kegiatan. Ya, keterkaitan
dengan JF ya. Ini SKP, ini nomor satu ini ya. Nah ya nomor 4 sorry nomor 4. Kemudian penilaian SKP yang mana ini? Penilaian SKP yang ini Bapak Ibu. Nah, yang ada tertimbang-tertimbangnya ini sudah rumus sendiri ini sudah. Ya, sudah rumus sendiri, sudah tinggal diisi Bapak Ibu ya. Sudah enak ini Bapak Ibu, tinggal diisi. Nah, ini cara ngisinya yang ini nih, Bapak Ibu. Nah, ini ada penjelasannya nih, masukkan keterangan maks apabila target merupakan nilai maksimal yang dapat dicapai atau kosongkan bila target dapat melebihi target. Nah, ini ya, seperti itu. Jadi sekiranya dapat melebihi target, kasih strip. Oke, tapi kalau yang eh, sekiranya itu sudah fix ya kasih kata max maksimal gitu ya. Ini kalau di contoh kalau saya Bapak Ibu yang kuantitas ini kita bikin fleksibel ya. Tapi kalau yang ini kan sudah pasti maksimal 100% kan mana ada 101% kan ya gak lucu. Kemudian kali ini jangka waktu. Nah, ini kan hanya untuk 6 bulan ya, sudah 6 bulan. Jadi kalau yang kualitas dan waktu kita isi max Bapak Ibu. Tapi kalau yang kuantitas kita isi strip aja karena bisa lebih kan. Bapak Ibu ya realisasi. Nah, ini realisasi mah tinggal diisi. Ini kita otak-atik ini. Makanya saya sengaja kasih warna kuning untuk memudahkan bahwa yang warna kuning inilah yang kita isi. Ini saya ganti misalkan targetnya ini kan 10 sampai 20. Ini ternyata saya cuma ngerjain 10 gitu. Nah, ini cuma baik doang nih. Berubah kan itu Bapak Ibu? Udah lihat. Tuh, berubah kan? Ini saya ganti misalkan 18. Baik masih. Kalau saya ganti 25, wah, sangat baik. Bisa lebih nih Bapak Ibu. Saya ganti 30, gitu. Nah, sangat baik 150%. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Nah, ini ketentuan capaian IKI ini Anda lihat nanti ya, ini sebatas bagaimana. Ini kalian jelas di rumusnya bisa sampai banyak ini, ya. Solusi yang lain ya ini yang diganti Bapak Ibu ya, minimal target ini yang diganti ya, minimal maksimal diganti. Ya, terus kemudian ini sudah rumus Bapak Ibu ya, direct apa ini sudah rumus nilai tertimbang ini jangan sampai hilang ya Bapak Ibu ya. Ini sudah ada rumus-rumusnya di sini Bapak Ibu ya. Jangan sampai hilang ini bahaya ini Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada rumus-rumusnya di sini. Oke, itu penilaian SKP ya. Kemudian ini adalah fitur cetaknya ini. Fitur cetaknya ini tinggal dicetak ini ya, fitur cetaknya. Nah, ini ya fitur-fitur cetaknya begini. Bapak Ibu 10 sampai 20 dokumen. Nah, seperti itu ya. Ini tadi sudah jadi kan enak toh Bapak Ibu ya. Sudah jadi. Kemudian apa yang ya yang JF ya, yang ini sudah jadi. Kalau kalau Anda pakai yang JF aja, yang JA, ini kebetulan saya lihat sih sama ini Bapak Ibu ya. Saya sengaja nggak hapus karena ini official slide-nya eman-eman Pak kalau dihapus Pak. Tapi kalau Anda yang JF, pakai yang JF ini Bapak Ibu. Yang JF ini ya, penilaian SKP yang JF. Nah, penilaian SKP yang JF. Nah, ini sudah jadi Pak. Wis enak Pak. Sudah, sementing ada ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah tuh jadi gini. Oke. Nah, kemudian sampai nah ini kemudian ini ya ke integrasi hasil penilaian kinerja PNS. Nah, ini dia. Penilaian kinerja PNS. Seperti ini Bapak Ibu lebih ringkas Bapak Ibu. Kalau yang lama begini, yang tadi itu ya yang kutunjukkan yang lama begini. Ini yang lama. Nah, ini penilaian prestasi kerja yang ada Garudanya. Ini ya gini. Modelnya begini yang lama, ya kan? Kalau yang baru begini, Bapak Ibu. Ya, simple begini doang ya yang baru ya, lebih singkat ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, gitu, penilaian kinerja. Nah, kemudian ini penilaian prestasi kerja ya namanya ya, kali ini ya. Penilaian kinerja PNS. Nah, kemudian ini kita ke file nomor 7 integrasi hasil penilaian kinerja. Integrasi. Nah, ini penilaian kinerja ya seperti ini. Nah, penilaian kinerjanya nah seperti ini ya, penilaian kinerjanya. Nah, kemudian kita ke integrasi. Nah, ini dia. Kita ke integrasi. Nah, cuma begini aja Bapak Ibu ya. Ini saya rapikan dulu dah biar enak lihatnya pakai bismillah. Oh, salah. Pakai ini. Nah, pakai ini kita tata letaknya. Kalau seperti ini sih lebih baik kita landscape. Ya, oke. Kita landscape. Ya, seperti ini ya, Bapak Ibu ya.
Nah, kita rapikan. Semoga ini enak ini sudah ya, Bapak Ibu ya. Saya sendiri juga senang ini dengan adanya official Excel dari teman-teman BKN dikasih ini, Bapak Ibu. Official Excel ya dikasih ya. Nah, ini dia. Oke. Hmm, jadi ini ngambilnya dari mana? Januari Juni. Januari Juni ngambilnya dari file nilai kinerja PNS ya ini ya. Ini sudah tertimbang Bapak Ibu ya. Sudah ada rumusnya di sini Bapak Ibu ya. Integrasi dan kemudian yang ini juga dari penilaian kinerja PNS ya. Januari sampai Juni. Oke, dari sudah ada rumusnya, sudah dirumus begitu nih Bapak Ibu ya. Ada rumus tertimbangnya ini ya. Kemudian yang Juli sampai Desember sudah dia ngambil langsung dari yang dari ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini dia laporan dan ini dari sini nih bagian yang terakhir nih, laporan dokumen penilaian kinerja ini. Nah, di sini ngambil ini Bapak Ibu ya, ngambil kalau kalau yang ini ya, kalau nilaian ini sudah ngambil dari yang eh, ngambil yang apa namanya SKP JAJF ini, yang ngambil sheet yang ini, yang tadi yang sudah ada di sini tadi Bapak Ibu. Sudah ngambil sama satu file ya. Ngambil di sini sudah ada rumusnya di sini Bapak Ibu. Ide baru tinggal kosong nilai kinerja juga ngambil ya. Kemudian ini total ini sudah ada apa namanya dari integrasi yang tadi. Sudah. Inilah Bapak Ibu ya. Apa namanya laporan dokumen penilaian kinerja. Oke, itulah secara keseluruhan 8 dokumen SKP untuk 2000 tahun 2021. Kalau 2022 bagaimana Pak? Ya 2022 ya sudah Anda pakai yang ini ya, pakai langsung ini sudah dilanjutkan lagi yang semester 1, semester 2 atau langsung 1 tahun ya Anda tinggal lanjutkan SKP-nya ini ya. SKP-nya ini udah pakai yang ini terus jadi 2022 pakai yang ini Bapak Ibu. Ya. Dan keterkaitan angka kreditnya juga ya, seperti ini. Ya. Ini Bapak Ibu ya, memang ini terus terang sampai sekarang juga debatable, ini bolehlah silakan apa namanya? Anda kali-kalikan ya dengan anu ya, silakan atau biarkan ini hanya berisi angka kreditnya saja, angka kredit satuannya saja Bapak Ibu. Karena ini adalah keterkaitannya ini berisi apa namanya? Keterkaitan SKP dengan angka kredit Bapak Ibu. Ya. Ini bisa berisi perhitungan angka kredit yang nanti akan menjadi cikal bakalnya eh, proses penilaian angka kredit yang tahun 2022, cikal bakalnya ini Bapak Ibu. Ya karena kan sudah tidak lagi cikal bakalnya itu karena kan ini kertas kerjanya tetap digunakan Bapak Ibu, cuma SKP-nya nanti dia nggak pakai yang ini lagi tapi SKP-nya menggunakan langsung ke rumus yang keterkaitan ini Bapak Ibu. Langsung ke sini. Apa namanya kertas kerjanya ya. Seperti itu. Nanti tinggal ditambahkan dengan penilaian SKP-nya. Penilaian tim ini ya, penilaian ini tapi formatnya adalah format yang ini Bapak Ibu. Formatnya format yang ini. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu ini khusus untuk 2021 saja dulu. Nanti kita akan lihat nunggu ketentuannya atau kita bisa bikinkan nanti ya untuk teman-teman yang untuk 2022. Paling juga belum ada bikin juga kan. Belum mikirin 2021 aja puyeng ya kan gitu ya. Oke. Itu Bapak Ibu ya, semoga ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, kalau ini berbeda, abaikan video ini Bapak Ibu. Ikuti LKPP. Ikuti ikuti LKPP sebagai instansi pembina kita Bapak Ibu. Bukan BKN atau Permenpan, Pak. Ya, ikuti juga Bapak Ibu BKN atau Permenpan ikuti juga. Tapi maksud saya adalah ikuti arahan dari instansi pembina. Bapak Ibu, karena arahan instansi pembina sudah pasti dia sudah hasil dari koordinasi dia dengan Kemenpan dan BKN gitu ya. Jangan Anda individunya dengan dari pihak Kemenpan atau individu dari pihak BKN, tapi ikuti arahan dari instansi pembina. Itu ya Bapak Ibu ya dalam menyusun SKP. Sukses buat Anda semuanya, semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.